Duanya Gio, are you ready? Ready! Oke, Profesor KB, are you ready? Always ready. Oke, ini dia Lane of Dawn, kita datang. Alright, langsung aja kita masuk ke Lane of Dawn di game yang kedua match pertama antara Bigetron Alpha berhadapan dengan RSG Malaysia. Sudah ada Izanami dengan Parsianya yang kita tahu dari game pertama tadi di ban, tapi kali ini bisa lepas dan langsung digunakan tanpa berpikir panjang. Oke, itu dia di bagian atas. Rainbow sepertinya udah mendapatkan sebuah gangguan. Ada Popolen Kupa yang masuk ke bagian dalam, tapi untuk orange buff-nya masih bisa diambil tanpa adanya hambatan yang terlalu berarti. Betul sekali, Rainbow masih menikmati masa-masa untuk melakukan jungle tanpa adanya hambatan bahkan. Tapi seorang Zakus bersama dengan Izanami datang juga Lesia mencoba untuk mengambil jungle milik seorang Rainbow. Oke, itu dia sebuah hal yang sangat indah. Di awal-awal pertandingan kita lihat aja langsung masih mengumpulkan farmingan dari masing-masing player. Hanya saja di bagian atas Riponya seperti yang menguasai bagaimana arena pertempuran. Satu hit terakhir itu dia di jabnya. Tidak jadi punah untuk satu dinosaurus kecil ini. Almost is never enough kali ini. Dari arah bottom lane-nya Matt dan juga Dream saling bahu-membahu juga mencoba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Karena kita lihat sudah ada seorang Popol dan Kupa, tapi diam-diam seorang KYY-nya dengan sebuah lele belum bisa menumbangkan seorang Izanami di arah belakang sana. Tapi Zakus kali ini jadi korban berikutnya kah? Karena ada Matt dan juga Dream. Tapi mereka nggak mau terlalu gegabah karena mereka tahu ada seorang Lolels di arah bottom lane sana. Oke, Dreamsnya pun masih mengetahui bagaimana pergerakan dari Zakus yang ingin mendekat ke arah Luno. Tapi Rainbow farmingannya sampai ke rumput tetangga. Nggak apa-apa, masuk pekarangan rumah orang, gas terus pokoknya gas ya. Terus, karena tadi pekarangannya juga diambil duluan, Pak. Iya. Jadi mereka dari Rainbow sendiri mau mencoba untuk balas, tapi ada Mountain Shocker dikeluarkan oleh seorang Yisun Silesia mencoba untuk memberikan vision ke arah teman-temannya di mana Bigetron Alpha berada. Kayaknya Abyssal Row-nya nggak kena, tapi tadi ada Curse of Crow, energy impact dikeluarkan dan untungnya tidak kena, Pak. Untung. Iya, kalau kena tadi agak berbahaya itu. Ini setupnya mulai dilakukan sama teman-teman dari RSG Malaysia. Mereka nggak mau kehilangan momen karena mereka juga coba untuk langsung zoning out ke arah bagian jungle-nya. Walaupun kehilangan dari Turtle, tapi lagi-lagi ya ini RSG Malaysia seperti di awal game yang pertama tadi mereka selalu mendapatkan Turtle objektif. Sampai akhirnya di retake ketika sudah memasuki menit yang ke-6 itu adalah Turtle yang ketiga. Oke, ini dia sebuah pertempuran, namun sepertinya ada Detonas Welcome. Belum sempat diputar, cicilan, apa mau ngelepehin, dianya udah hilang, Pak. Gak sempet, Pak. Gak udah sempet. nyebur, Pak. Tapi kalau aku merhatiin ya, permainan dari Bigetron Alpha, mereka membiarkan top lane-nya begitu aja, membiarkan seorang Ripo sendirian. Tapi Matt dan juga seorang Dreams, mereka selalu berada di bottom lane. Mereka tahu seorang Lolias kali ini dengan Beatrix-nya itu cukup lembek gitu, Pak. Iya, makanya kayak di Kawa ataupun mereka melakukan initiate berdua agar bisa melakukan itu dengan lebih cepat dan juga maksimal. Tapi Zakus kembali hadir, Zakus kembali datang untuk bisa membantu Leleos karena sepertinya di bagian bawah ini nggak adil nih, 2 lawan 1 seperti itu. Ya bahkan 2 lawan 1 di posisi yang kayak gini benar-benar ahead banget dari RCMY untuk langsung melakukan pergerakan dengan cepat, apalagi hati-hati Renee Foya. Hampir saja ada Bruno Mars di situ. Kenapa dia langsung nyanyi? Gue nggak siap banget dengernya lagi, Bro. Sama Lu kenapa langsung nyanyi? Itu kan Grenade kan? Oh iya, kenapa ada Foya? Oke, Missy Foya. I don't play bosku lah pokoknya ya. Sementara Ripo di bagian atas udah ada sebuah apa ya? Ini inisiat yang dilakukan 3 orang sekaligus, tapi Ripo masih bisa mempertahankan areanya. Bahkan satu weapon udah kembali hadir. Lexianya di bagian bawah, ada Dead Sonata, satu tool terakhirnya tadi masih bisa digocek. Loleasnya masih bisa bertahan. Ada Kupanya yang harus balik ke dalam tubuh dari majikannya. Mereka masih bisa masuk, tapi kali ini ada satu player Loleas yang dikeluarkan. Popoleng Kupa menjadi korban. 1 poin kill tambahan. Kayaknya di bagian atas masih bisa bertahan, tapi Riponya langsung ditembak dengan Federal Ice Strike. Riponya pun langsung menghilang itu cukup cepat, tapi tidak dengan Kayaknya karena Kayaknya masih berada di dalam lane-nya. Tidak masalah juga karena Ripo yang harus tumbang, tapi 1 untuk 1 Zakus dan Ripo lumayan berasa karena kita lihat dari Lesianya langsung objektif ke arah Turtle yang kedua, tapi di situ udah ada Kayeye dan juga Rainbow yang langsung rotasi ke arah atas. Wow, tidak mendapatkan Turtle-nya untuk Bigetron Alpha. Ya, itu retribution ke arah Kaiser tadi barusan kalau misalkan teman-teman melihat atau notice ya, karena balik lagi kalau misalkan dari sisi jarak emang agak terlalu jauh bagi Rainbow melakukan gerakan ke arah retribution, tapi ternyata Izanami lagi dan lagi kali ini mengamankan 1 poin kill, 2 poin bahkan Izanami sebagai mid laner. Farsha
Ini dia Izanami, position yang begitu baik, sebuah keputusan yang sangat baik, penempatan dari Federal Strike yang sangat-sangat luar biasa juga. 2 poin kill udah berhasil didapatkan. Magic Worship itulah yang dia bawa, efek bakaran yang sangat berbahaya. Tapi KYY posisinya ketahuan, terkena efek sebuah panah yang berapi. Udah ada pilihan over di bagian bawah. 3 orang mencoba melakukan inisiatif tapi mendadak di bagian belakang. Ada sebuah bantuan yang mendadak langsung hadir, memberikan kejutan, efek kejutan. Tapi Lexianya tertinggal. Ini dia langsung menghilang. Dibalikin keadaan, Bigetron Alpha berhasil mendapatkan begitu banyaknya player dari arah CMY. 2 orang harus tumbang di arah bottom lane tadi. Kalau kita lihat Rainbow sangat perkasa, bahkan menumbangkan seorang Lexianya. 1-on-1 situation yang sangat baik tadi. Tapi kita lihat Ripo-nya udah mulai dilepehin kali ini. Ada Izanami dengan Federal Strike mencoba untuk mengejar terus Kaiser-nya. Masih ada Alpha damage dikeluarkan kali ini. Belum ada damage-nya, tapi belum ada skill-nya, masih cooldown. Gagal menumbangkan seorang Kaiser. Oke, ini dia masih bisa digocek. Sayang sekali Izanami-nya dengan respon yang sangat cepat. Dia bisa menggocek pergerakan dari Abyssal Arrow. 1 objektif Bigetron Alpha di bagian bawah mereka berhasil dapatkan. Tapi mereka juga berhasil dilumpuhkan di bagian atas. Sama juga kejadiannya. Untuk sekarang seperti Aras JMY masih memimpin dalam sisi objektif. Ya, masih memiliki sisi objektif. Ini membuat tim dari Bigetron Alpha harus merubah fokusnya ke arah objektif terlebih dahulu. Sama seperti game yang pertama, mereka objektifnya bisa diamankan terlebih dahulu. Tapi kita lihat ada Mountain Shocker tadi dikeluarkan, bahkan untuk melihat vision lagi dari arah Lexia. Itu dia, udah ada sebuah bisa connect. Namun Lexianya masih bisa mundur ke bagian belakang karena backup-nya begitu indah tadi ditontonkan. Namun sayang sekali kayak yang menghilang. Kaiser sedikit lagi tapi dia masih punya flicker, masih bisa kabur. Selamat sudah pemain dari arah CMY. Hanya saja turtle-nya akan menjadi milik. Ya, balik lagi ya, seperti yang kami bilang tadi, menit ke-6 biasanya retake akan selalu dilakukan sama teman-teman dari Bigetron Alpha untuk turtle objektifnya. Dan lihat bagaimana Zakus dipaksa untuk mengeluarkan sebuah flicker. Ini cukup mahal dan Ripo bener-bener selalu memberikan kejutan. Dia ngambil resikonya sih berani banget dari tadi. Iya loh, dia masuk kayak begitu di depannya. Padahal ada Parsia juga yang siap memberikan apa ya, sebuah backupan terhadap Popole Kupa, Energy Impact, Curse of Crow. Kalau dia udah connect dengan ada pasif yang membuat efek stun terhadap tubuh dari Pakito, ini kan sangat berbahaya sekali loh. Bahkan udah mulai rotasi dari tim Bigetron Alpha. Ripo-nya bertukar dengan seorang Matt kali ini. Tapi ada buah flame shot yang dikeluarkan, bahkan mengenai seorang Izanami. Harus dipukul mundur kali ini. Buru-buru ikan lele belum terkonek kepada siapa-siapa dari seorang KYY. Oke, di bagian bawah itu dia, tapi di bagian atas kita lihat aja. Udah ada satu Detonatus Welcome berhasil langsung menelan cara Lunok ya. Lunok pun langsung menghilangkan cukup cepat. Tapi KYY maju ke bagian depan. Ada Holy Baptism mendadak di depan mata dengan Rhapsody yang begitu menempel ke arah Kaiser. Kaiser masih cukup tebal, masih bisa memberikan perlindungan terhadap Lexia yang tepat bersebelahan. Tapi sekarang Feather Ice Strike-nya Dream berhasil mundur ke bagian belakang. Ripo pun selamat, 1 tetesan terakhirnya. Tapi untuk kali ini Loleal dengan begitu banyaknya granat launcher yang langsung ditumpahkan di bagian tengah. Mereka berhasil mendapatkan 1 lagi center turret dari Bigetron Alpha. Ini mesti bermain dengan KYY-nya menurut aku ya. KYY harus bisa bermain setidaknya lelenya kena. Karena beberapa kali aku lihat miss di saat momen-momen penting. Saat situasi genting KYY belum bisa mendapatkan 1 stun yang berarti untuk tim RSG Malaysia. Itu dia Prof, bagaimana Prof? Tapi kalau misalkan dari setup ya, emang Bigetron Alpha belum saatnya untuk melakukan setup team fight sih. Mereka harus lebih bersabar, harus lebih hati-hati. Karena mereka bawa Lunox. Mereka harus setup yang bener-bener Lunoxnya dapat posisi yang nyaman. Kalau saat ini mereka nggak bisa melakukan setup itu, kayaknya lebih baik nggak war sih Bigetron Alpha. Karena balik lagi ya, ini damage dealernya hanya bergantung kepada Rainbow dan juga Matt. Ketika posisinya mid lane dari outer turret, Bigetron Alpha sudah jebol terlebih dahulu. KYY bakal kehilangan dari segi visionnya. Yap, ini dia. KYY kan sedikit lebih susah, apalagi dengan penggunaan Selena dengan center turret yang udah tumbang. Memperkecil, mempersulit untuk pergerakan itemnya, Bro. Ya, itemizationnya bahkan kalau misalkan melihat dari Matnya udah punya damage sebenarnya, udah punya Latin Truncheon juga Call of Disney. Tapi kalau misalkan sekarang melihat dari Rainbow-nya ya, dia juga punya mobilitas yang tinggi. Dia akan menuju ke Endless Battle. Dia bakal punya damage untuk sustainability. Dia bakal memanfaatkan lifesteal dari Endless Battle tersebut. Wah, ini dia udah mulai hadir tuh kontak Line of Down sekali lagi. Lord yang pertama ada Kaiser di sana, tapi pemain dari Bigetron Alpha mencoba untuk menumbangkan, dituangkan sebuah sonata dari seorang Rainbow kali ini. Bahkan 1 orang harus tumbang kali ini, tangan seorang Lunox, 2 harus hilang. Lexianya
nggak punya lagi darah, harus menunggu sampai respawn di 17 detik terakhir. Wah, ini dia sebuah kesempatan untuk Big Little Alpha bisa membalikan keadaan, bisa membalikan momentum. Lordnya udah mulai dicolek-colek, tapi Loleal hati-hati. Loleal sudah set up posisi, ada Zakus juga dengan populer kupanya. Matt bersembunyi dalam rerumputan, siapapun yang maju akan siap untuk dikeluarkan Chaos Assault. Tapi untuk Izanami ada di sebelah kanan. Ternyata mereka lebih memilih untuk objektif ke arah yang berbeda. Ada satu outer turret yang terbuka, namun Dream sedikit lagi SP-nya. Untungnya masih punya Oleling dan dia bisa pergi dari area tersebut. Mereka pun harus set up ulang lagi. Iya, karena darah-darahnya udah pada skalatul maut banget dari Bigatron Alpha. Mau nggak mau mereka harus pulang dulu, mereka harus coba reset lagi karena pertandingan ini masih cukup panjang. Bigatron Alpha harus menemukan ritme permainan yang lagi. Ditambah lagi menunggu sampai item dari seorang Matt setidaknya udah sustain untuk memberikan damage yang cukup besar. Yap, tapi Ripo sekarang pun ataupun Rainbow ya masih memimpin dari sisi level dengan level 14, meninggalkan satu level dari Lexia. Tapi Loleals ini yang menjadi sosok penting juga. Kenapa? Karena kehadirannya dari tadi di dalam sebuah team fight itu membantu banget, Pak. Sangat-sangat berbahaya. Tapi jujur ini yang bakal jadi PR malah Kaisernya sih harusnya. Kaiser dia udah punya satu buah anti kuras juga ya. Dia bakal ngebadanin banget dari damage-nya Rainbow dan hanya Matt yang bisa menumbangkan seorang Kaiser. Tapi ketika dia membutuhkannya dia menghilang. Waduh. Ketika dia membutuhkannya dia menghilang. Pengendali pro. Oh, Matt ini pengendali Goblin bro. Pengendali Goblin, baiklah. Dan sekarang arah JMY lah yang udah mulai mencolek-colek langsung ke arah Lordnya. Udah ada satu Mountain Choker kan tadi di belakang. Dan sekarang hampir aja bisa diambil. Tapi Rainbow maju banget ke bagian depan. Udah ada Flicker dan juga Detonate Welcome. Nggak ada yang berhasil untuk langsung dia telan. Ini dia sama-sama mundur, sama-sama harus men-setup ulang lagi. Tapi PR datang untuk Bigatron Alpha. Bagaimana cara mereka untuk mempertahankan area walaupun Lordnya belum di-enhance. Ya, walaupun Lordnya belum di-enhance, tapi ini menjadi bahaya sekali untuk Bigatron Alpha karena dari tim RSG Malaysia mereka ketambahan satu pemain lagi, ketambahan satu bala bantuan dari Lord yang terhormat berada di top lane kali ini, mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Bigatron Alpha 5 player sudah berada di area base. Oh ini cuma dua lane yang di-push, cuma dua lane. Midnya nggak bakal ke-push banget karena dia bakal ketahan duluan. Dan Lordnya mungkin akan bisa dikontes kali ini. Lihat bagaimana teman-teman Bigatron Alpha kehilangan mungkin dari sisi outer turret yang inhibitor di arah top lane. Tapi bottom lane-nya mereka bakal benar-benar defend dan di arah midnya mereka juga masih sempat. Iya, karena Izanami juga masih nahan, baru aja disebutkan dan sekarang langsung kejadian. Tapi mendadak Ripo langsung maju ke bagian depan. Detonate Welcome langsung aja memutus bagaimana pergerakan dari Ripo. Sayang sekali sebuah antisipasi yang begitu cepat dilakukan oleh arah CMY dengan kehadiran dari Kaiser. Dreamsia mencoba untuk maju ke bagian depan tapi nggak bisa. Bahkan Matt sendiri hanya satu langkah keluar dari perkara rumahnya, dipaksa masuk lagi. Walaupun tadi Ripo harus meninggoy ya Pak, tapi dia memberikan efek yang sangat baik karena kita lihat Izanami sedang melakukan Feather Ice Strike. Di situ dia langsung masuk supaya tidak menjadikan Feather Ice Strike-nya maksimal ya. Iya. Ya, walaupun dia harus tumbang ya. Ini benar-benar dia rela berkorban untuk timnya dan kita lihat Sonata dikeluarkan ke arah seorang Loleals ya. Udah tinggal setengah darah kali ini di arah bottom lane ya. Matt juga Dreams kali ini saling bahu-membahu untuk mendefense tower yang menjadi satu-satunya di bottom lane. Nah ini dia Izanami udah secara posisi nih. Feather Ice Strike-nya udah siap untuk dikeluarkan. Brian Omoda pun langsung selesai. Dan baru aja kita sebutkan lagi dan lagi sakit banget. Ripo hanya mensisakan 2 bar HP yang dia miliki. Lihat apa yang dilakukan Loleals. Dia pakai nades-nya hanya untuk ngehajar ini betul. Itu dia dan bahkan kali ini ada Kaiser juga, ada bisa Royal Connect, tidak langsung dikejar aja. Riponya maju ke bagian depan, Zakusnya mau lari kemana kamu? Tunggu punggung kau ya nak ya. Kalau kau mau pergi dariku, Zakus menaruh sebuah trap. Kali ini dia dimiliki. Aku tidak ingin kau lepas dari bantuan. Terakhir ada trap lagi, maju lagi, satu hit lagi, flap shot menyelesaikan semuanya. What a play dari seorang Ripo mengejar terus, nggak boleh pulang, bahkan seorang Zakusnya tumbang with a class. Kelas banget. Bener banget sih bagaimana seorang Ripo dia melakukan jab berkali-kali. Dia melakukan knockout strike dan bahkan double stun yang cantik banget dari seorang Dreams. Memaksa teman-teman dari RS CMY harus mundur terlebih dahulu. Oke, ini dia Izanami. Ada tadi 3 peluru dari Sabar.
maju ke bagian depan, tapi KYY lah yang mendapatkan sebuah punishment. Sayang sekali. NAFSU dibaca Wibu, nafsu yang tidak baik bagi seorang KYY di arah depan harus jadi malapetaka bagi Bigetron Alpha. Iya, itu terlalu nafsu ya, benar-benar terlalu nafsu. Walaupun udah dapat Abyssal Arrow-nya, tapi di situ dia tidak mempedulikan seorang Lolealse. Tapi kita lihat Lolealse udah damage itu cukup sakit ya late game seperti ini. 57.000 loh. Ini jujur ya, damage dealt-nya benar-benar emang Lexia banget sih yang punya, karena dengan menggunakan Shunshin dia akan sangat mendapatkan bonus damage di awal game sampai dengan di late game. Karena balik lagi ya, dengan dua pasifnya dari melee dan juga range-nya atau panahnya, ini akan sangat membantu sekali mobilitas dari seorang Lexia melakukan dealing damage. Namun damage taken-nya sebagai Sandbag Kaiser juga tidak mau kalah. Dia bahkan 130.000, Ripo hanya dapat 100.000 di sini. Walaupun dia tadi sempat kita lihat berkali-kali bahkan Ripo tuh kayak Fedra Esek dibuka, dia loncat. Dia bener-bener all out di sini dan Athena Shield. Oh, dia bener-bener gak mau. Kalau seandainya pas dia loncat, dia bakal langsung ditumbangkan dengan cepat. Wah, apalagi dari seorang Kaisernya udah memiliki Immortal. Dan kalau kita lihat juga Lordnya, oh, good morning Sunshine for Lord yang enhance kali ini. Mencoba untuk dipok oleh RSG Malaysia, tapi ada Rainbow mencoba untuk mengejar seorang Zakus ya. Bisa connect kali ini ada seorang KYY yang mencoba untuk mengejar seorang Zakus masih bisa selamat. Bisa tapi cancel. Itu dia langsung di cancel begitu aja. Wings by Windy keluarkan. Mau pergi kemana? Oh, dan Batnya berhasil mendapatkan Lexia di sana. Ada sebuah backupan, namun shotgun pun tercipta. Zakusnya sedikit lagi BNB, tapi Detonas Welcome kali ini memakan KYY, melepehkannya di tengah sana. Tersisa 3 player dari Bigetron Alpha. Apakah mereka bisa bertahan? Tapi Loreal, oh my god, ada satu Federal Ice yang langsung menyelesaikan, namun Ripo langsung menghilangkan juga. 1v3 bisa dia bertahan? Sayang sekali, menyisakan Dream seorang diri. Oh my god, 1-1 skor untuk kali ini. RSGMY ternyata langsung melakukan counter attack dengan cepatnya. Mereka memanfaatkan pick off yang dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dibalikan begitu saja matnya ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya Flicker, dia tidak punya Winter Truncheon, dia tidak punya Immortality, bahkan Dreams-nya juga. Coba untuk mengcover tapi tidak cukup damage.